Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argani Abdul Fakih dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya. Yang kedua, menjelaskan latar belakang konflik negara di Timur Tengah. Yang ketiga, bagaimana terkait konflik antara Rusia dan Ukraina dan Israel Palestina. Jadi itulah akan dibagi 3 sesi penjelasan dari video ini. Langsung saja disimak videonya. Mengapa negara Timur Tengah terpecah belah? Timur Tengah merupakan kawasan paling strategis di dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya kekayaan alam seperti minyak, dan perkembangan di kawasan ini juga paling penting efeknya bagi dunia karena posisinya yang tampak seperti di tengah-tengah yang menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia. Selain itu, kawasan ini menjadi paling banyak dikunjungi wisatawan dunia yang ingin melakukan perjalanan ibadah karena merupakan tempat lahir hampir semua negara. Maka dari itu, seluruh perhatian dunia tertuju pada Timur Tengah. Negara berkekuatan super ingin menguasai Timur Tengah dan menghalalkan segala cara untuk memperluas kekuasaan mereka. Salah satu caranya yaitu berdamai dengan teroris. Sehingga faktor inilah yang menyebabkan negara Timur Tengah selalu dalam keadaan terpecah dan saling memerangi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa negara di Timur Tengah sering terjadi adanya konflik, yaitu faktor perbatasan yang disebabkan oleh perbatasan yang menyebabkan proses migrasi berjalan dengan sangat intensif. Yang kedua adalah faktor keagamaan. Negara Timur Tengah sangat kental dengan pemahaman pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Contoh yang terjadi dengan faktor yang kedua adalah adanya ideologi keagamaan dua mazhab, yaitu ideologi Sunni dan Syiah yang terjadi di negara Irak, Iran, dan Lebanon. Ideologi yang terlalu banyak memberikan kontribusi konflik di Timur Tengah adalah dengan munculnya Zionisme politik. Yang ketiga adalah penghasilan alam di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah kaya dan dikenal sebagai sumber minyak dan menjadikan kondisi ini menjadi kawasan yang direbuti oleh kawasan-kawasan besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Timur Tengah tidak mampu meraih kejayaannya kembali? Yaitu karena konflik yang ditimbulkan oleh teroris dan ketegangan yang timbul karena urusan politik. Timur Tengah disibukkan dengan masalah-masalah yang ada sehingga tidak dapat berfokus untuk bersatu dan membangkitkan bangsa. Juga ini berakar dari pemimpin yang tidak menonjol sebagai pemimpin yang terpusat. Negara Timur Tengah lebih cenderung memilih jalan mereka masing-masing karena tidak ada pemimpin yang tidak dapat menyatukan umat di bawah satu kekuasaan. Sayangnya posisi Timur Tengah di mata dunia sangat penting dan menjadi perebutan sehingga politik luar banyak yang masuk mencampuri urusan politik dalam negeri Timur Tengah, seperti pergantian masa kepemimpinan secara paksa oleh politik luar. Selanjutnya, latar belakang terjadinya konflik di Timur Tengah. Pada bidang politik, gelombang perlawanan rakyat yang dikenal dengan sebutan Arab Spring terjadi akibat kejenuhan dan kemuakan rakyat atas kekuasaan rezim otoriter yang mengekang kebebasan serta tidak terpenuhinya hak-hak kemanusiaan yang dihadapkan rakyat. Dalam bidang ekonomi dan sosial, meskipun negara-negara di Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak dan dapat dibilang kaya, namun korupsi terhadap sektor ekonomi politik serta angka pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah bagi rakyat di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya konflik Timur Tengah
yaitu adalah Perang Teluk. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang, yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Salt al-Arab. Sungai Salt al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak-Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Faktor kedua yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Yang berikutnya yaitu karena Saddam Hussein, Presiden Irak, merupakan seorang Muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi oleh terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Yang berikutnya melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Jadi itulah faktor-faktor yang melatar belakangi Perang Teluk antara Irak dan Iran. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa keterkaitan konflik antara Rusia dan Ukraina dengan konflik Israel dan Palestina? Penjajahan Israel yang dilakukan di Palestina sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina, namun respon negara-negara di dunia berbeda. Kondisi dunia internasional yang terus bergejolak menjadi ujian kemampuan Indonesia dalam memimpin dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Posisi Indonesia sebagai presidensi G20 tentu memiliki posisi strategis. Indonesia harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan di level dunia dan memimpin negara berkembang dan negara maju dalam menyelesaikan masalah Palestina. Kemampuan diplomasi harus diperkuat, jangan sampai kepemimpinan di G20 disia-siakan dan membuat negara-negara di dunia kehilangan kepercayaan kepada Indonesia. Masjid Al-Aqsa pernah dirampas oleh Israel dan menyerang 2.000 umat Islam yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh diusir dari Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa diakui internasional sebagai tempat beribadah umat Islam di bawah pengawasan Yordania. Namun, Israel mengabaikan keputusan internasional dengan menguasai kawasan tersebut, kemudian melarang umat Muslim Palestina beribadah dan membebaskan rakyat Israel mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sedangkan kasus Ukraina dulu dekat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih memilih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa Commonwealth of Independent States
adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan tidak sepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di Armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintahan Ukraina. Baik, cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bila ada kata atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.